Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari Sabtu adalah waktunya kita untuk Q&A, sesi tanya jawab dari pertanyaan yang sudah kalian tanyakan kemarin di Instagram kami. Ada beberapa pertanyaan menarik yang akan kita bahas hari ini, dan itu termasuk dari salah satunya ya, prediksi harga Ethereum nih, gimana dengan adanya the merge, dengan adanya transisi, apakah asetnya akan lebih bernilai, apakah ini aset yang bagus untuk kalian investasikan. Terus selain prediksi itu, kita juga ngomongin soal NFT, korelasinya dengan pasar kripto, terus ada proyek startup yang ada kemungkinan rug pull, gimana caranya kita bisa menghindari itu, risiko staking, dan ada hal-hal lain seperti proyek-proyek yang bagus, terus sama ada pertimbangan untuk membeli dompet dingin atau cold wallet, dan zero knowledge proof, yang mana adalah istilah teknis yang tidak begitu perlu kalian pahami tapi sebenarnya juga menarik untuk kita bahas. Jadi kalau kalian mau tahu jawabannya dari semua itu dan beberapa hal lain yang akan kami bagikan hari ini, tonton sampai akhir. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Baik guys, jadi kalau kita masuk untuk pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan sebenarnya ada dari dua orang yang berbeda. Yang pertama dari Brother Anggada, yang kedua dari Jati Benningman. Tapi kami jadikan satu karena sebenarnya ada hubungan, ada sedikit korelasi di sini. Jadi pertanyaannya itu gini, si Brother Angga pertama nanya, ETH bulan depan bakal naik ke angka berapa om? Terus si Jati Benningman-nya nanya, ETH 2.0 kira-kira jadi koin baru atau akan tetap ETH yang proof of work, cuman berubah jadi proof of stake? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya mustahil untuk kita bisa memberitahu kalian berapa harga Ethereum untuk bulan depan atau bahkan untuk waktu-waktu yang akan mendatang. Karena sebenarnya memang sulit untuk bisa memprediksi itu dan untuk bisa melihat angka yang pasti tentang aset ETH dan gimana kita nanti akhirnya jadi tahu, oke, saya perlu beli di titik segini, pasti untungnya segini, kalau beli di titik segitu pasti untungnya segitu. Itu adalah hal yang di luar kendali kami maupun manusia manapun yang ada di dunia juga nggak bisa prediksi harga secara pasti. Apalagi kalau dikasih timeline yang benar-benar singkat kayak bulan depan. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kami tunjukkan ke kalian. Kalau kalian mau melihat, itu sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang menarik terkait aset Ether. Jadi aset Ether ini sendiri sebenarnya banyak sekali konten yang sudah kami buat di channel YouTube, dan juga ada beberapa yang sudah kami posting di grup membership RR. Dan ini ada beberapa faktor yang salah satunya itu issuance atau penerbitan token. Nah, penerbitan token itu sekarang dengan yang proof of work yang mining ini, itu banyak banget reward yang dikasih kepada para miners. Artinya ada banyak sekali aset ETH baru yang dicetak, yang masuk ke peredaran pasar, yang kemudian menambah supply-nya. Tapi nanti setelah proof of work ini dihentikan, setelah kita bertransisi dengan adanya the merge untuk pindah ke proof of stake, itu udah nggak ada lagi yang namanya reward untuk mining tersebut. Nah, sebenarnya reward dari mining tersebutlah yang kemudian akan dikurangi. Dari yang tadinya banyak banget memproduksi ETH baru yang dicetak terus masuk ke peredaran pasar, itu akan berkurang sekitar 90%-an issuance-nya. Artinya, kalau kita lihat secara statistik, nanti dalam waktu-waktu mendatang setelah proof of stake itu masuk, setelah the merge itu terjadi, aset Ether itu akan berkurang penerbitannya 90%-an. Artinya yang tadinya misalkan nih dalam setahun ngeluarin 1 juta gitu kan, itu sekitar ya 900 ribuannya itu sudah tidak ada dicetak baru lagi untuk hadiah mining reward itu. Jadi kita bisa melihat supply yang semakin berkurang dari yang sebelum-sebelumnya secara historis. Itu satu ya, yang pertama. Penerbitannya itu berkurang secara sekitar 90%. Itu pun ada banyak sekali riset dan artikel yang sudah kami bagikan yang bisa kalian akses juga, dan kalau kalian mau baca itu kalian bisa nanti tahu untuk angka pastinya berapa. Terus yang kedua itu adalah deposit kontrak. Jadi ini adalah kontrak tempat orang-orang mendepositkan aset ETH mereka yang sekarang. Ini kan kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ya. Aset ETH 2.0 apakah jadi koin baru lagi? Itu akan jadi koin yang sama, akan jadi aset yang sama persis dengan ETH yang kita pegang sekarang. ETH yang kita pegang sekarang dengan ETH yang nanti akan digunakan setelah the merge terjadi, itu akan menjadi aset ETH yang sama. Nah, kontrak deposit yang tadi saya sebutkan itu adalah kontrak di mana orang mendepositkan aset ETH mereka untuk di staking.
Di staking itu artinya sudah dikunci untuk membantu mengamankan jaringan Ethereum, dan hasilnya mereka sebagai akibat dapat reward. Mereka dapat imbalan. Itulah yang dinamakan staking reward. Jadi ada reward untuk melakukan staking aset ETH tersebut. Nah, deposit kontrak ini lumayan banyak. Yang kemarin itu waktu terakhir kali kami cek, ini terakhir kali beberapa minggu lalu ya. Jadi yang sekarang mungkin aja bisa lebih banyak lagi. Tapi beberapa minggu lalu yang terakhir kali kami cek itu, kalau misalkan ya, jumlah aset ETH yang dimasukkan ke kontrak deposit ini menjadi sebuah proyeknya sendiri, itu udah di top 10 market cap gitu loh. Di CoinGecko, di CoinMarketCap. Pokoknya udah top 10 lah. Artinya secara nilai itu bener-bener mahal dan bernilai dan berharga, dan itu banyak banget uang yang terlibat untuk orang-orang yang menunjukkan kepercayaan diri mereka. Saya percaya bahwa kalau di staking, kalau dikunci nih ya, aset ETH saya yang bener-bener bernilai, itu nggak bakal kemana-mana gitu loh. Mereka percaya bahwa mereka akan selain mendapatkan reward, mereka juga bisa membantu mengamankan jaringan Ethereum. Jadi itu deposit kontrak. Artinya apa? Kalau aset dikunci, itu tidak beredar di pasar. Artinya kalau ada demand masuk, orang mau beli aset ETH, mereka nggak bisa beli yang dikunci ini. Artinya mereka harus beli yang ada di pasar. Yang mana yang di pasar pun tadi karena penerbitannya berkurang, sirkulasi di pasar, artinya semakin sedikit supply yang ada untuk dibeli orang. Andai kata kemudian demand-nya semakin meningkat dan semakin banyak orang minta untuk beli aset ETH, itu artinya akan mendorong naik nilainya. Karena kita paham ya ekonomi dasar, kalau demand dan supply. Jadi itu satu hal lagi yang juga membantu secara faktornya. Jadi itu artinya udah dua faktor yang kita bisa lihat. Dua faktor itu sangat membantu dari sisi demand dan supply atau terkait aset ETH. Terus ada lagi beberapa hal lain yang bisa mendorong orang-orang untuk kemudian semakin menumbuhkan demand mereka untuk aset ETH, dan itu mendorong supply-nya juga untuk berkurang. Ada lagi yang mana kalau misalkan ya sekarang kan kita ada yang namanya mining reward. Nah itu semua revenue yang masuk ke protokol Ethereum kemudian akan dibagikan kepada para stakers ini, para pelaku staking. Artinya reward dari staking itu akan naik. Sekarang yang kita lihat itu sekitar 4% gitu kan, atau ya bisa dibilang sekitar 5%-an. Nah itu akan meningkat staking rewardnya. Dan ini pun ada hitung-hitungannya yang saya sendiri pun tidak ingat di luar kepala, tapi ada hitung-hitungannya yang mana ini cukup menarik untuk melihat. Karena kalau staking reward naik, yang pertama ini ya, staking reward yang sekarang relatif lebih rendah, itu karena orang-orang percaya dan mereka memang suka dan mereka ingin mengamankan jaringan Ethereum. Tapi kalau orang udah staking rewardnya naik, bahkan untuk orang yang tadinya mungkin kurang percaya dan lain-lain, bisa masuk. Karena kan sekarang kita lihat ya, ada banyak tuh proyek-proyek menawarkan staking rewardnya besar. Orang kadang nggak tahu proyeknya apa, cuma dapetin rewardnya aja besar, akhirnya mereka masukin. Artinya apa? Dengan Ethereum yang sekarang sudah dianggap sebagai blue chip kedua di samping BTC atau Bitcoin, itu orang-orang akhirnya ya sudah, kalau staking rewardnya besar dan ini adalah aset blue chip yang dipercaya orang, itu semakin menumbuhkan keinginan mereka untuk bisa staking. Semakin banyak yang dikunci, semakin banyak yang di lock gitu kan. Semakin banyak yang tidak beredar di pasar itu tadi, menekan supply-nya, dan kalau demand makin bertumbuh, ya tahulah, mendorong harganya naik. Terus ada lagi yang keempat ya EIP 1559. Adanya kemampuan untuk kemudian setiap kali biaya gas transaksi itu dilakukan, dikeluarkan, itu sebagian kecilnya, seporsinya itu dibakar. Jadi ada yang namanya base fee, ada yang namanya priority fee, dan itu ya kalian nggak perlu paham teknisnya, tapi intinya setiap gas dipakai, nggak semua dibakar ya, beberapa, sebagian kecilnya dibakar. Dan itu pun sudah lebih dari cukup. Selama demand itu semakin meningkat, semakin banyak orang pakai, semakin banyak Ethereum yang kebakar, semakin berkuranglah supply-nya. Ditambah sama yang tadi juga, semua supply-nya berkurang dan demand-nya meningkat. Jadi ya sebenarnya kalau bisa melihat aset Ether sebagai investasi, itu jauh lebih menarik secara moneter sebagai aset investasi. Dan sebenarnya meskipun secara pasti angkanya itu tidak bisa kita prediksi, dan itu mustahil untuk kami bisa kasih tahu berapa harga aset Ethereum untuk bulan depan atau untuk waktu berikutnya, satu hal yang pasti adalah kami cukup bullish untuk harga tersebut. Dan nanti seiring waktu kita mungkin akan bikinkan artikel yang lebih lanjut untuk para member di grup RR, dan juga untuk di video YouTube nanti kami bikinkan lebih lanjut. Itu banyak sekali hitung-hitungan yang menarik dan yang nanti akan bisa membuka mata kalian bahwa wah ternyata itu lebih daripada yang orang-orang pahami. Itu pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan dari Aan Uun. Dia tanya, apakah ada korelasi antara market NFT dan market kripto secara global? Sejauh ini kelihatannya tidak ada ya korelasinya, karena seperti mereka sudah memiliki pasarnya sendiri, likuiditasnya sendiri, di mana orang-orang yang terlepas dari siklus yang terjadi dengan DeFi, dengan Metaverse dan lain-lain, itu mereka ada di sisi yang berbeda gitu loh.
dengan adanya NFT. Kita bisa melihat kemarin ada fenomena Moonbirds dan kawan-kawan. Terus kita juga ngelihat kemarin waktu Terra nyentuh all time high dan lain-lain. Itu semua kayak dua hal yang berbeda, dua pasar yang berbeda, yang sebenarnya ada ya masih di dalam satu ekosistem kripto, tapi likuiditasnya itu beda dan aliran dananya beda. Kayak yang satu si Moonbirds itu sampai miliaran dolar dalam hitungan hari lo masuk. Lah, dari kemarin-kemarin kok pasar kripto koreksi, ternyata ada duit sebanyak itu, tapi nggak masuk ke pasar kriptonya. Jadi sejauh ini kelihatannya kayak tidak ada korelasi. Dan mungkin ya ini karena NFT itu lebih seperti kita melihat dari preferensi orang, dari selera orang, entah itu dari sensasi komunitas, entah itu memang utilitasnya bagus, entah itu memang orang-orang pengen yang namanya terlibat dengan sebuah komunitas yang eksklusif. Itu semua merupakan personal taste gitu kan, selera pribadi masing-masing. Dan itu mungkin hal yang berbeda dari sisi kripto secara umum yang lebih ke arah bisnis, fundamental, dan itu kaitannya dengan market cap, terus permainan pasar, dan produk-produk keuangan lain lah yang derivatif, yang turunan. Mungkin ya ada di situ bentuk pembedanya yang bikin kita ngeliat kayak oke, kayak hampir nggak ada korelasinya. Cuman ya satu-satunya hal yang jelas ya memang kalau untuk beli NFT itu perlu pakai kripto gitu kan. Kecuali ya kalian pakai layanan pihak ketiga yang menerima uang fiat untuk membeli kripto, untuk membeli NFT maksud saya. Tapi ya secara umum untuk beli NFT perlu kripto. Tapi selain itu kelihatan kayak tidak ada hubungannya, kelihatan kayak hampir tidak ada korelasinya sama sekali. Tapi bukan berarti nanti tidak ada yang namanya gabungan itu, karena bisa aja kita melihat percampuran antara DeFi, antara NFT, dan gimana kedua ekosistem tersebut bisa jadi lebih harmonis lagi. Nanti kita bisa lihat, kita pantau secara kedepannya gimana. Untuk pertanyaan keempat ini pertanyaan dari Destin Fan. Dia tanya, apakah proyek startup yang memiliki visi besar, visi ini pemodal Ventura, ada kemungkinan untuk rug pull? Sebenarnya lebih kecil kemungkinannya, bukan tidak mungkin, tapi lebih kecil kemungkinannya. Lebih kecil kemungkinannya karena kalau misalkan kita ngomongin soal visi yang besar, mereka tuh punya nama, mereka punya brand, mereka punya reputasi, dan biasanya mereka menginvestasikan banyak sekali aset investasi. Entah itu dari kelas aset yang tradisional, atau entah memang mereka visi yang khusus untuk kripto. Tapi intinya mereka punya portofolio yang lebih terdiversifikasi. Dan ini pun masing-masing berbeda ya. Ada mungkin visi yang memang nggak terlalu diversified, tapi mereka karena memang lebih fokus, memang punya komitmen dan conviction yang tinggi banget. Tapi ada juga yang lebih kayak oke lah, kayak saya punya dikit DeFi, punya sedikit NFT, game, metaverse, dan lain-lain. Sesuai dengan sektornya masing-masing. Itu tergantung dari visinya. Tapi kalau visi besar pasti punya brand, pasti punya reputasi, dan mereka tidak mau merusak reputasi itu. Artinya apa? Mereka tidak mau merusak reputasi, artinya mereka itu lebih kecil kemungkinannya untuk ngerakpul sebuah proyek hanya untuk keuntungan pribadi. Karena mereka mempertahankan nama gitu kan. Proyek ini diinvestasikan oleh visi ini. Kalau namanya udah besar, mereka tahu itu merupakan sebuah keyakinan. Waduh, Andreessen Horowitz sudah investasi ke sini, Paradigm sudah investasi ke sini. Nama-nama besar yang bagus yang sudah investasi, terus orang jadi lebih merasa memiliki keyakinan terlepas dari itu proyeknya baru apa enggak. Jadi mereka punya brand itu, punya reputasi itu, dan kalau mereka menginvestasikan ke proyek yang rug pull atau mereka justru yang menjadi penyebab melakukan itu, akhirnya ya untuk para investor yang kemudian bermitra dengan mereka, itu mereka jadi kurang lebih yakin, reputasinya hancur, dan pada akhirnya bisnis mereka juga bisa collapse. Jadi bukan berarti kami bilang tidak ada risiko rug pull, di mana-mana risiko tuh selalu ada. Nggak ada yang 100% aman, 100% paling oke. Jadi cuman bisa dibilang aja rug pull-nya tuh lebih kecil kemungkinannya karena brand reputasi yang perlu mereka jaga. Pertanyaan kelima ini pertanyaan dari Abid Orsay. Dia tanya, apa risiko staking di koin yang menawarkan APY tinggi? Oke, jadi sebenarnya risikonya bukan terletak pada APY. Ada banyak proyek-proyek yang memang bagus, yang memang sebenarnya kompleks kan sistemnya. Terus akhirnya mereka bisa menawarkan APY tinggi. Dan itu bukan karena rug pull, bukan karena penipuan, dan bukan karena mereka tuh punya risiko yang besar banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau menilai staking, kita mau staking aset kita di sebuah tempat, jangan langsung takut hanya karena APY-nya tinggi. Oke lah, itu bisa jadi salah satu red flag. Apakah ini orang cuma mengiming-imingi hadiah banyak? Itu bagus sebenarnya pemikiran kita untuk waspada, untuk hati-hati. Kita harus jangan langsung gegabah. Itu bagus pemikirannya. Kita bisa lihat sebagai red flag. Tapi sebenarnya risikonya bukan terletak pada APY. Karena APY itu bukan risiko sebenarnya. Yang risiko sebenarnya adalah seberapa terpercaya tempat kalian staking. Dan terpercaya ini artinya apa? Apakah platformnya sudah eksis selama beberapa tahun, selama beberapa siklus? Apakah sudah ada audit yang kemudian kita bisa melihat tidak ada risiko-risiko? Apakah sempat ada eksploitasi? Udah diperbaiki apa belum?
Apakah ada program yang memberi insentif untuk orang kalau menemukan bug tertentu mereka dapat bug bounty gitu kan. Artinya mereka mengutamakan keamanan sampai ngeluarin duit sebanyak itu. Apakah ada risiko-risiko lain yang merasa kayak waduh ini anonimus nih, nggak jelas orangnya bisa kabur kapan aja. Atau misalkan ada peraturan-peraturan kayak staking tidak bisa ditarik selama 1 tahun atau berapa lama gitu kan. Atau sampai dibilang harus ada minimumnya segini. Terus kayak ya tanda-tanda itu sebenarnya nggak masalah kalau memang ternyata proyek yang legit. Tapi kan bisa aja tanda-tanda itu mengarah pada risiko-risiko yang serem kalau kalian kena rug pull. Jadi sebenarnya kalian perlu melihatnya jangan dari APY, karena APY itu bukan letak risikonya. Letak risikonya adalah seberapa terpercaya platform tersebut untuk staking aset kalian. Intinya kayak kalian punya duit di dompet sendiri, kalian nggak mungkin dong punya dompet dikasih ke orang sembarangan di jalan. Ketemu orang di jalan nggak kenal, terus kalian langsung kasih dompet kalian yang isinya ada kartu kredit, kartu debit, ada duit cash, ada informasi lain, KTP dan lain-lain, nggak mungkin langsung kayak kasih. Nah itu sama seperti MetaMask kita, itu dompet pribadi kita, dan itu kita jangan connect sembarangan ke berbagai platform kalau memang kita belum percaya dan sampai approve kontrak dan lain-lain. Itu sama halnya dengan dompet di dunia nyata. Kalau kita belum percaya dengan platform itu, belum percaya dengan orang itu, ya sebisa mungkin kita berusaha hindari. Karena ada risiko itu yang harus kita hindari. Dan itu bukan dari APY-nya semata, karena ada beberapa yang APY-nya tinggi dan memang platformnya bagus. Untuk pertanyaan yang berikutnya, itu pertanyaan yang ke-6 dari Farel Ramadan. Dia tanya, apa pertimbangan beli cold wallet? Jadi pertimbangannya itu adalah kalian bisa memiliki aset di mana orang-orang nggak bisa akses kecuali mereka punya benda fisiknya itu. Itu sih pertimbangannya. Kalau duit kalian sudah signifikan banget dan kalian ada merasa khawatir dengan exchange terpusat yang mana bisa maintenance kapan aja, bisa tutup kapan aja, bisa jadi ilegal kapan aja, dilaporin kapan aja sama pemerintah, terus kena tutup, shutdown dan lain-lain, itu nanti kan bahaya tuh duit kalian. Nah cold wallet itu dimana itu adalah dompet pribadi, non kustodian, kalian megang sendiri, dan kalau orang-orang bahkan bisa berhasil ngehack dompet kalian secara online, mereka harus konfirmasi dengan mencet tombol fisik di cold wallet itu, dan itulah yang kita pegang. Jadi kalau orang nggak pegang itu, mereka nggak bisa mencet tombolnya secara fisik, nggak bisa konfirmasi transaksi, nggak bisa menyetujui apapun yang mereka lakukan. Kan risiko-risiko dari dompet yang online tuh gitu, orang bisa ngehack, terus mereka bisa approve, terus akhirnya duit kita disedot, ditarik, dicuri, dirampas. Nah itu sih pertimbangan yang paling utama dengan cold wallet. Satu itu, terus kedua ya non kustodian. Kita nggak percaya sama orang lain, kita yang megang duit kita sendiri. Dan kita tanggung jawab, kalau kita lebih tanggung jawab, itu lebih aman daripada kita ngasih ke orang lain. Orang lain bisa kabur kapan aja, bisa tutup kapan aja exchange-nya gitu kan. Terus bisa maintenance, kita lagi butuh duitnya bener-bener urgent, akhirnya maintenance. Sorry, nggak bisa narik duit dulu karena lagi maintenance. Ya itu dia risikonya. Tapi kalau kita punya cold wallet sendiri, exchange yang itu nggak bisa, tinggal ke exchange yang lain, tinggal di-connect, tinggal kita lakukan apapun yang mau kita lakukan dengan aset di dompet itu. Itu sih dua hal yang pertama kali muncul di pikiran saya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton video khusus di YouTube kami yang sudah kami buat tentang cold wallet. Beda-bedanya apa, cara menggunakannya gimana, dan manfaat serta keuntungannya apa aja. Oke, terus untuk yang pertanyaan terakhir ini, apa yang dimaksud Zero Knowledge Proofs, ZK? Ini pertanyaan dari Hadi Gituin. Sebenarnya ya, mungkin lebih baik kalau kalian nonton video yang sudah kami buat. Jadi kami sudah buat video khusus tentang Mina Protocol. Nah, Mina Protocol ini menerapkan teknologi yang disebut Zero Knowledge Proof itu. Jadi di situ ada, kalau kalian nonton sejak awal nanti kan ada penjelasan Mina, latar belakang tim dan lain-lain. Terus nanti di bagian pertengahan video itu nanti ada penjelasan analogi. Analoginya Zero Knowledge Proof itu kayak apa? ZK Proof. ZK Proof itu nanti kami kasih analogi yang benar-benar kalian bisa pahami kok tentang kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-hari. Entah itu dari ngambil foto, terus ada batu, ada emas, menggali menggali emas dari tanah. Itu nanti analoginya kalian mungkin bisa paham sih. Dan karena itu membantu saya juga untuk paham, karena tadinya kan konsepnya cukup ribet. Dan ternyata setelah saya nonton analogi itu bisa. Jadi kalian bisa nonton episode kami yang Mina Protocol, di sana mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut daripada saya nanti ngerambling di sini terus akhirnya malah semakin bingung dengan penjelasannya. Jadi kiranya sekian guys 7 pertanyaan yang kita punya untuk hari ini pembahasannya. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang bertanya di sini. Kalau ada yang belum kejawab atau mungkin pertanyaan kalian belum masuk, kalian bisa tanyakan di minggu yang berikutnya. Pastikan kalian follow Instagram kami biar nggak ketinggalan nanti waktu kami bikin story untuk nanya soal Q&A ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Kalau suka jangan lupa like, dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!